Selamat siang, Pak Yakub. Perkenalkan, nama saya Kamila Putri dari jurusan Sistem Informasi kelas LA11. Nah, di sini saya akan menjawab dari 5 pertanyaan pada final exam Business Web Solution. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan website secara singkat. Pada halaman ini terdapat halaman home, produk, rewards. Nah, di mana rewards ini terdapat drop down yaitu voucher dan juga promo nih. Nah, kemudian terdapat halaman testimoni juga, kemudian ada artikel, about us, dan juga kontak us. Kemudian di sini juga ada shop-nya, yaitu keranjang. Jadi ketika kita klik beli sekarang, itu bakal ada pilihannya. Nah, di sini juga ada keranjang belanjanya. Untuk selanjutnya ini pengguna dapat melihat nomor telepon, kemudian sosial medianya, kemudian ada fitur FAQ, sertifikasi halal, dan juga ketentuan data privacy, kemudian feedback. Kemudian di sini juga bisa berlangganan kepada newsletter kami. Jadi di sini hanya mencantumkan emailnya saja. Kemudian lanjut ke soal. Di soal ini terdapat jelaskan objektif utama dalam website tersebut, berikan alasannya. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian objektif utama dulu nih. Nah, pengertian objektif utama dalam website adalah tujuan utama atau hasil yang ingin dicapai melalui keberadaan dan juga pengoperasian website tersebut. Nah, tujuannya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis website dan kebutuhan pemiliknya. Nah, kemudian yang kedua, sudah sesuai ya jelaskan objektif utama. Jadi penjelasannya itu, objektif utama pada website Sandol yaitu menjual produk sandwich noodle yang dilakukan secara online untuk memperkenalkan kepada orang. Selain itu, website Sandol juga termasuk conversion nih. Nah, di mana website ini dirancang lebih dari sekedar menyediakan informasi. Website ini berusaha untuk mengarahkan pengunjung menuju tindakan yang diinginkan. Dengan fokus yang kuat pada konversi, website Sandol dapat meningkatkan efektivitas dan mengukur kesuksesan situs mereka berdasarkan tindakan konkret yang dihasilkan oleh pengguna. Nah, contoh conversion pada website Sandol ini seperti call to action atau dengan singkatan CTA. Jadi, website Sandol ini dilengkapi dengan CTA yang jelas dan meyakinkan. Nah, CTA ini dapat berupa tombol yang mengajak pengguna untuk melakukan tindakan seperti, nah, jadi di sini saya jabarkan seperti pada halaman home nih. Pada halaman home, kita ke halaman home dulu. Jadi di sini pada halaman home terdapat lihat produk. Nah, di sini terdapat lihat produk ya. Jadi ketika kita klik itu akan muncul ke produk gitu, akan mengarahkan ke produk. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang bertujuan untuk menarik perhatian pengunjung dengan mengajak ke halaman produk website Sandol. Kemudian terdapat juga button lihat testimoni. Nah, di sini juga terdapat button lihat testimoni, terdapat di bawah. Nah, jadi tujuan untuk button lihat testimoni apa sih? Yang bertujuan untuk meyakinkan pengunjung dalam memesan produk makanan sandwich noodle yang dijual. Nah, kemudian yang kedua, pada halaman produk, terdapat button beli sekarang. Nah, contohnya nih, kita klik ini ya. Nah, kemudian ini tuh bertujuan untuk mengajak pengguna dalam melakukan transaksi dan juga ketika kita klik, misalkan kita mau rasa apa, rasa sedang gitu kan. Nah, ini tuh di website ini terdapat stok seperti 5 plus tersedia. Otomatis stok tersebut lebih dari 5. Nah, kita misalkan beli 3, beli sekarang. Nah, klik. Saya akan mencontohkan
terkait dengan proses transaksinya juga, kemudian klik pembayaran. Nah, nanti dipilih Gojek Instan. Lanjutkan. Klik misalkan Zoomels Bisnis, nama lengkap Camelia Putri, negara Indonesia, alamat Jalan Kemanggisan. Kemudian di sini ada nomornya 081212538675. Ini terdapat pengiriman Gojek Instan gratis karena berdasarkan yang di halaman home, ketika pengunjung membeli lebih dari 100.000, maka terdapat gratis ongkir bagi semua pengguna yang berbelanja di website Sandol. Kemudian ini terdapat metode pembayaran, ada e-wallet, dan juga transfer bank. Jadi, e-wallet itu terdapat Dana, kemudian ada GoPay, dan juga transfer bank Mandiri, kemudian Bank BCA. Misalkan kita mau transfer bank Mandiri, kita klik. Nah, kemudian nanti muncul notifikasi terima kasih atas pesanan Anda telah diterima. Jadi nanti di Gmail-nya ini akan muncul notifikasi terkait dengan hasil dari submit tersebut. Boleh saya contohkan. Nah, di sini juga terdapat pesanan terkonfirmasi nih. Pesanan dari Sandal sudah dikonfirmasi, metode pembayaran transfer bank Mandiri, kemudian di sini juga ada deskripsinya. Kemudian di sini terdapat total rinciannya dan sudah termasuk biaya layanan 5%. Nah, di sini juga ada informasi pelanggan, metode pengiriman, dan juga terlihat metode pembayarannya. Nah, kemudian pada button form testimoni yang di sini di halaman produk ini terdapat button form testimoni. Nah, kenapa dicantumkan di halaman produk? Karena ketika pengguna sudah membeli produk kami, itu bisa langsung saja klik form testimoni untuk memberikan penilaian terkait kualitas makanan sandwich noodle-nya. Nah, di form testimoni tersebut terdapat nama lengkap, email, dan juga deskripsi testimoni. Kemudian ada submit kirim. Nah, kemudian juga apa sih tujuan button form testimoni ini? Nah, untuk mengajak pengunjung dengan mengisi form testimoni ketika pengguna tersebut sudah pernah membeli produk sandwich noodle yang terkait dengan harga, kualitas layanan, rasa, dan yang lainnya. Sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ada pada halaman rewards, terdapat button lihat promo lainnya. Coba di halaman rewards. Nah, kan di sini di halaman rewards ini terdapat voucher dan promo drop-down-nya. Nah, kemudian kalau di halaman utama rewards-nya ini terdapat pengertian dari reward sandwich noodle ini, kemudian terdapat button lihat promo lainnya nih. Ketika kita klik, dia akan memunculkan halaman promo seperti promo Desember 2023, promo Januari 2024. Kemudian juga ada promo di setiap harinya nih, berdasarkan jam tertentu. Kemudian di sini juga terdapat jam malamnya juga. Nah, kemudian di sini juga bertujuan untuk seperti yang saya sudah mention, jadi untuk mendorong pengunjung dalam menjelajahi lebih lanjut dan melihat penawaran promo atau konten tambahan yang mungkin menarik bagi mereka. Jadi mengundang dan mengajak pengguna untuk segera melakukan proses transaksi pembayaran. Kemudian di sini ada lihat voucher lainnya, kita klik. Nah, di sini terdapat beberapa voucher seperti special grand opening Sandol, kemudian informasi voucher event terbaru, kemudian informasi voucher minggu ini, dan juga special voucher Christmas 2023 dan berlaku di toko saja. Nah, untuk tokonya sendiri, itu di menu kontak us ya. Nah, di sini terdapat location di mana toko Sandol itu beroperasional. Nah, kemudian di sini pada halaman testimoni terdapat button kirim. Nah, testimoni. Nah, jadi di testimoni itu
seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ada nama lengkap, email, dan juga deskripsi testimoni. Kemudian untuk submit kirimnya itu bertujuan untuk mempermudah dan memotivasi pengguna dalam berbagi pengalaman atau pandangan mereka, karena setiap pengguna pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda dan penilaiannya tersendiri. Kemudian di sini ada halaman About Us, dapat klik lengkapnya di sini. Nah, coba kita ke About Us. Nah, di About Us ini terdapat CTA ya, jadi kita klik. Jadi di sini terdapat nilai bahan makanan sandal. Ada telur, mie goreng omelet, roti, ayam suwir, sosis, smoked beef, keju, saus tomat, saus keju, saus sambal, dan mayones. Kemudian ada selada. Kemudian di sini pada halaman kontak us terdapat button submit. Nah, jadi pengguna itu bisa menanyakan atau ingin mengajukan ketika sedang mengalami masalah, mengajukan pertanyaan nih, misalkan ini Camelia Putri, terus Camelia, mengapa tidak ada voucher lainnya gitu yang terbaru di semisal bulan Februari 2024. Kita klik submit, maka muncul kalimat thank you gitu. Nah, kemudian juga ada form feedback. Nah, button form feedback ini kenapa saya taruh kontak us? Karena feedback itu berbeda ya dengan testimoni. Jadi kalau testimoni itu lebih ke arah lebih ke arah penilaian produk makanan kita. Kemudian kalau misalkan feedback itu lebih ke arah penilaian dari website kita gitu. Jadi kalau misalkan ada pengguna yang mengakses website tetapi mengalami kendala atau kayak mengalami masalah lah yang lainnya, itu bisa saja langsung ke penilaian form feedback gitu. Kita klik. Nah, di mana form feedback ini? Terdapat nama lengkap, email, dan juga feedback dari hasil penilaian mereka. Kemudian klik submit. Nah, kemudian di sini alasannya. Alasannya itu yaitu yang sudah saya jelaskan pada objektif utama di atas, bahwa website Sandal ini termasuk conversion. Karena yang pertama, website ini didesain untuk mendorong pengunjung dalam melakukan pembelian online. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengonversi pengunjung menjadi pelanggan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, website Sandal memiliki proses checkout yang terintegrasi atau formulir pemesanan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah pada konversi. Proses ini dirancang untuk mengarahkan pengunjung untuk menyelesaikan pembelian. Yang ketiga, website Sandal memiliki bagian feedback dan testimoni pelanggan. Itu dapat digunakan untuk membangun kepercayaan dan memotivasi pengunjung untuk melakukan konversi. Testimoni pelanggan positif juga dapat menjadi faktor pendorong yang kuat untuk konversi. Kemudian yang terakhir, website Sandal menampilkan penawaran khusus seperti voucher dan juga promo dengan tujuan mendorong pembelian ini mendukung kategorisasi sebagai website konversi. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, ada dua. Jadi yang pertama itu menentukan objektif utama sebuah website dengan jelas, yang merupakan langkah kritis dalam mengarahkan seluruh perancangan dan pengelolaan website nih. Dengan memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik, pengembang dan desainer dapat merancang tata letak, fitur, dan fungsi website sesuai dengan keperluan dan harapan pengguna. Nah, sebagai contoh nih, jika tujuan utama sebuah website adalah memberikan informasi, desain harus bersifat intuitif. Nah, konten harus relevan juga, kemudian mudah diakses. Apabila tujuan utamanya adalah penjualan produk atau layanan, strategi pemasaran dan tata letak website harus dirancang untuk mendorong konversi. Dengan demikian, objek utama menjadi panduan yang konsisten untuk memastikan bahwa setiap aspek dari website mengarah pada pencapaian tersebut.
Yang kedua, tidak hanya berperan dalam fase perancangan, tetapi yang jelas juga memiliki dampak signifikan dalam mengukur keberhasilan dan efektivitas suatu website. Para pengelola dapat menggunakan metrik seperti tingkat konversi, jumlah pengunjung unik, atau tingkat retensi untuk menilai sejauh mana website berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisis rutin terhadap data tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat, termasuk menyesuaikan strategi pemasaran, perbaikan konten, pengoptimalan desain agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, memiliki objek utama yang jelas bukan hanya merinci arah pembangunan website, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk evaluasi dan juga perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, terdapat soal yaitu conversion rate optimization atau yang biasa disebut dengan CRO adalah proses yang akan membuat konsumen melakukan tindakan ketika mengunjungi website dari suatu usaha atau bisnis. Jelaskan strategi untuk meningkatkan konversi rate dari website Anda. Nah, jawaban saya yaitu pertama-pertama saya menjelaskan terkait dengan tujuan adanya CRO. Nah, CRO ini dilakukan dengan menganalisis dan juga mengoptimalkan elemen-elemen website seperti desain, konten, navigasi, dan panggilan tindakan. Kemudian, tujuan lainnya yaitu untuk membuat website lebih menarik, mudah digunakan, dan juga mendorong pengunjung untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Nah, yang kedua itu strategi meningkatkan conversion rate. Jadi, strategi untuk meningkatkan conversion rate dari website Sandal seperti yang sudah saya jelaskan pada nomor 1 bahwa terdapat CTA yang biasa disebut dengan call to action. Untuk tambah strategi lainnya yaitu website Sandal ini mencantumkan kelebihannya pada halaman home. Seperti kita ke halaman home, seperti yang pertama gratis ongkir pembelian minimal 100.000, kemudian garansi uang kembali jika pesanan tidak sesuai, kemudian juga belanja di website kami dan dapatkan potongan dengan menggunakan promo atau voucher yang menarik. Nah, di sini juga terdapat penerapan desain yang responsif, jadi website Sandal ini dirancang dengan responsif sehingga dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat termasuk smartphone dan juga PC laptop. In this page. Nah, ini tuh bisa dilihat ya. Di sini bisa dilihat terkait dengan inspect-nya. Kemudian, jadi desain yang responsif meningkatkan pengalaman pengguna dan memudahkan proses konversi. Nah, kemudian juga terdapat mengidentifikasi langkah-langkah pada halaman pembelian yang mungkin membingungkan pengunjung. Nah, website Sando ini fokus pada proses pembelian dan memudahkan transaksi pembayaran yang bertujuan untuk meningkatkan konversi seperti menyederhanakan formulir pembelian dan memastikan bahwa pengguna dapat menemukan opsi pembayaran dengan cepat. Nah, kemudian juga ada mengoptimalisasikan metode pembayaran. Untuk mengoptimalkan metode pembayaran di website Sandol, saya telah melakukan peninjauan menyeluruh nih terhadap berbagai opsi pembayaran yang tersedia. Saya memastikan bahwa setiap metode pembayaran yang disediakan tidak hanya mudah untuk digunakan, tapi juga aman dan handal bagi para pengguna. Selain itu, saya terus memantau perkembangan teknologi pembayaran untuk memastikan bahwa website Sandol selalu menawarkan opsi pembayaran terkini dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan adanya perbaikan ini, saya berharap dapat memberikan pengalaman berbelanja online yang lebih lancar dan juga memuaskan bagi seluruh pengguna Sandol. Selain itu, terdapat menyederhanakan digitalisasi. Jadi dalam upaya menyederhanakan digitalisasi website Sandol, saya telah melakukan perbaikan signifikan pada tampilan responsif. Saat ini website yang saya dapat dengan mudah akses dan juga dinavigasi melalui berbagai perangkat nih, termasuk ponsel pintar dan tablet. Nah, kemudian juga terdapat kesimpulan. Jadi, misalkan gini ya. Kalau kesimpulannya itu untuk meningkatkan conversion rate dari website Sandol. Nah,
Hal ini fokus pada strategi kunci seperti optimalisasi tampilan produk, desain yang responsif, dan juga penyederhanaan proses checkout. Jadi, ketika penekanan pada call to action yang jelas, penawaran khusus, dan juga pengumpulan lulusan pelanggan dapat mengajak pengunjung untuk melakukan tindakan pembelian. Nah, pada akhirnya kombinasi strategi ini bertujuan memberikan pengalaman pengguna yang positif dan juga meningkatkan kepercayaan mendorong pengunjung untuk berkonversi melalui pembelian atau tindakan konversi lainnya. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan juga peningkatan yang berkelanjutan. Nah, untuk yang ketiga, jelaskan strategic thinking untuk agar website tersebut dapat terus berinovasi dan juga meningkatkan bisnis online-nya. Nah, jawabannya itu, saya menjelaskan terkait dengan pengertian dari strategic thinking terlebih dahulu. Jadi, strategic thinking dalam sebuah website adalah kemampuan untuk berpikir secara strategis dalam hal perencanaan, pengembangan, dan juga pengelolaan website. Nah, yang kedua, penjelasan strategic thinking agar website dapat berinovasi untuk dan meningkatkan bisnis nih. Pada website Sano ini terdapat beberapa strategic thinking, di antaranya seperti yang pertama, meningkatkan visi dan misi yang jelas. Nah, visi merupakan pandangan ideal tentang masa depan yang diinginkan oleh suatu bisnis. Misi adalah pernyataan mengenai tujuan dan prinsip-prinsip nilai yang menjadi dasar bagi operasional bisnis tersebut. Kedua elemen visi dan misi yang terdefinisi dengan jelas akan membantu pemilik website agar tetap terarah dan juga konsisten dalam mengambil keputusan. Nah, pada contoh website Sano ini sudah ada pada halaman About Us, di mana website ini memiliki 4 misi. Oke, kita ke halaman About Us terlebih dahulu. Nah, di sini sudah jelas terlihat visi dan misinya. Jadi, visi Sando adalah menciptakan produk makanan yang memadukan citra rasa dan kelezatan yang tinggi dengan bahan-bahan berkualitas. Kami berkomitmen untuk menyajikan sandwich noodle yang sehat, lezat, dan memenuhi standar kebersihan dan juga keamanan pangan. Dalam penciptaan sandwich noodle berkualitas, kami menggunakan bahan-bahan segar dan alami serta mengutamakan teknik memasak yang tepat guna untuk meraih rasa yang autentik. Selain itu, kami juga memperhatikan tampilan estetik untuk memberikan pengalaman makan yang menyenangkan. Dengan visi ini, kami ingin menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati sandwich noodle yang berkualitas dan memuaskan selera. Kemudian yang kedua, terdapat misi. Nah, di misi ini terdapat 4 misi. Yang pertama, menetapkan harga yang terjangkau untuk semua produk, memastikan kesetaraan akses bagi semua pelanggan. Kemudian yang kedua, menawarkan sandwich noodle berkualitas tinggi dengan beragam varian menu. Yang ketiga, mengembangkan menu dengan penambahan variasi dan promo atau voucher khusus. Dan yang terakhir, meningkatkan layanan atau produk yang ditawarkan. Kemudian, di sini yang kedua itu menganalisis lingkungan bisnis. Jadi, saya perlu mengevaluasi lingkungan bisnis yang menawarkan produk serupa dengan yang saya miliki, termasuk melihat tren pasar, kemudian pesaing, dan juga pelanggan. Melalui analisis ini, saya dapat mengenali potensi peluang dan risiko yang mungkin memengaruhi bisnis pesaing. Sebagai contoh, sebuah website Sandol yang mengamati tren pasar menemukan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap konsumen mie rata-rata semakin meningkat. Nah, seperti di sini ya, produk kita itu terdapat crunchy noodle stick, gourmet noodle face, kemudian juga noodle wish bliss, dan juga savory noodle delight. Bahan utamanya yaitu mie. Nah, berdasarkan penemuan tersebut, platform Sandol dapat mengembangkan produk yang lebih berkualitas untuk menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Nah, selain itu, dapat membuat konten berdasarkan fakta mengenai produk tersebut yang dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis saya. Nah, jadi nilai tambahnya itu ada di halaman artikel, jadi pengguna bisa melihat seperti resep bahan isian tuna untuk sandwich yang inovatif. Kemudian di sini bisa di slideshow. Di sini ada eksplorasi kelezatan 4 menu sandwich noodle yang menggoda selera. Misalkan diklik, itu terdapat artikelnya dan di sini ada nama penulisnya beserta
artikel yang diluncurkan. Tanggalnya, kemudian yang ketiga itu mengembangkan strategi yang tepat. Berdasarkan analisis lingkungan bisnis, diperlukan perencanaan strategi yang sesuai untuk mencapai visi dan misi pada website Sandol. Nah, strategi ini harus mencakup target-target dalam jangka pendek dan juga jangka panjang, beserta rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sebagai contoh, jika website Sandol memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 50% dalam tahun mendatang, saya dapat mengembangkan strategi dengan memberikan promo dan juga voucher kepada pelanggan baru, meningkatkan kualitas konten artikel, memperluas upaya pemasaran, dan juga berinovasi dalam variasi menu produk makanan Sandol. Nah, yang keempat, melakukan testimoni dan feedback. Saya perlu melakukan evaluasi dari hasil feedback dan testimoni secara berkala untuk mengukur keberhasilan strategi bisnis sandwich Sandol ini. Evaluasi ini juga dapat membantu saya untuk mengidentifikasi apa saja bagian yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, website Sandol yang melakukan evaluasi menemukan bahwa tingkat konversi dari pengunjung menjadi pembeli masih rendah. Kemudian juga berdasarkan evaluasi tersebut, website tersebut dapat melakukan perbaikan pada desain website dan proses checkout serta menu produk yang perlu diinovasikan lagi. Dan yang terakhir, menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, jadi menjangkau lebih banyak pelanggan itu memiliki 3 konteks. Yang pertama itu merancang strategi pemasaran yang efektif, di mana saya perlu merancang strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target audiens bisnis sandwich noodle ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan visibilitas website. Saya dapat meningkatkan visibilitas website Sandol dengan meningkatkan kualitas konten, melakukan optimasi mesin pencarian atau yang biasa disebut dengan SEO, dan pasang iklan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu membina relasi dengan pelanggan. Nah, ini sangat penting untuk membina relasi dengan pelanggan melalui pelayanan pelanggan yang baik dan penawaran program loyalitas. Nah, kesimpulannya yaitu implementasi pemikiran strategis dalam pengembangan bisnis sandwich noodle menjadi faktor utama dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan merancang strategi pemasaran yang efisien, website Sandol dapat secara lebih cerdas menjangkau target audiens dan memahami perubahan dinamika pasar yang memungkinkan saya untuk menawarkan produk dengan daya tarik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, usaha meningkatkan visibilitas melalui peningkatan kualitas konten, strategi SEO, dan periklanan yang pintar menjadi langkah strategis untuk menempatkan bisnis ini lebih baik dalam lingkup online, membuka jalan menuju pangsa pasar yang lebih besar, dan peluang inovasi produk. Selain itu, dalam membangun keterikatan yang erat dengan pelanggan melalui pelayanan pelanggan yang unggul dan program loyalitas tidak bisa diabaikan nih. Nah, karena kesetiaan pelanggan tidak hanya menciptakan fondasi yang stabil untuk basis pelanggan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kesimpulan dari pendekatan pemikiran strategis ini adalah bahwa terlibat dalam strategis pemasaran yang matang, meningkatkan exposure online, dan juga memberikan prioritas pada hubungan pelanggan adalah komponen utama untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dan juga keberhasilan dalam industri sandwich noodle. Dan yang keempat, terdapat jelaskan kelebihan dan kekurangan dari website Anda. Nah, jadi kelebihannya itu yang pertama memiliki desain website yang simple, menggunakan 3 warna yang konsisten, dan juga font yang digunakan untuk terlihat bagus. Nah, jadi memiliki desain website yang simple ya, ini seperti banner, desainnya sangat simple sekali. Kemudian juga menggunakan 3 warna yang konsisten, jadi terdapat warna ini, kemudian coklat dan juga krem. Kemudian di sini terdapat font yang digunakan terlihat bagus. Nah, di sini fontnya sudah terlihat enak dipandang ya dan bagus. Kemudian juga alasan kenapa saya memiliki desain website yang simpel dan juga warna konsisten, kemudian font itu ditaruh di kelebihan, karena
Memiliki desain website yang sederhana memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan tata letak yang tidak rumit dan mudah dipahami. Nah, di sini pengunjung dapat dengan cepat nih menemukan informasi yang mereka cari. Desain yang sederhana juga membantu meminimalkan kebingungan dan memudahkan navigasi, meningkatkan tingkat kenyamanan pengguna, kemudian penggunaan 3 warna yang konsisten memberikan identitas visual yang kuat untuk website. Nah, warna-warna ini yang dipilih dengan hati-hati dengan menciptakan kesan, merek yang konsisten dan mudah diingat oleh pengunjung nih. Selain itu, konsisten dalam penggunaan warna juga membantu menciptakan tampilan yang harmonis dan juga profesional. Hal ini meningkatkan citra positif dan kepercayaan dari pengunjung terhadap website Sandol tersebut. Nah, selain itu pemilihan font yang menarik dan mudah dibaca merupakan elemen kunci dalam desain yang berhasil. Nah, font yang tepat dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan karakter bisnis atau konten yang disajikan. Font yang baik juga mendukung keterbacaan, memastikan pengunjung dapat dengan mudah membaca dan juga memahami informasi yang disampaikan, tanpa menyulitkan atau membuat lelah mata. Dengan demikian, desain website yang sederhana, penggunaan warna yang konsisten, dan juga pilihan font yang tepat merupakan langkah-langkah penting untuk menciptakan pengalaman online yang positif dan efektif. Kemudian yang kedua, terdapat menyediakan promo dan voucher yang menarik pada halaman rewards ini. Alasannya yaitu menyediakan ini pada halaman rewards ya. Nah, di sini itu, menyediakan promo dan voucher yang menarik pada halaman rewards merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya tarik pelanggan. Nah, penawaran berupa diskon atau voucher dapat menjadi insentif yang kuat bagi pengunjung untuk melakukan pembelian atau berinteraksi lebih lanjut dalam website. Ini tidak hanya memberikan nilai tambah kepada pelanggan saja, tetapi juga mendorong pembelian impulsif atau meningkatkan frekuensi kunjungan. Nah, halaman rewards ini juga menjadi wadah yang efisien untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memberikan promo dan juga voucher secara khusus kepada pelanggan yang telah setia nih. Website Sandol dapat memperkuat ikatan antara bisnis dan konsumennya. Nah, program reward yang menarik dapat menjadi cara yang efektif untuk memotivasi pelanggan agar tetap setia dan bahkan memotivasi saya untuk memberikan referensi kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ini memiliki pengalaman website yang responsif dan memberikan layanan akses yang baik dari berbagai device manapun. Alasannya yaitu memiliki pengalaman website yang responsif dan memberikan layanan akses yang baik dari berbagai perangkat. Responsif ya, ini InSpeak. Nah, ini responsif. Jadi di sini misalnya iPhone responsif. Kemudian misalkan Notebook Max ini responsif juga, ini tablet. Kemudian laptop. Kemudian ini handphone gitu. Nah, jadi alasannya itu memiliki pengalaman website responsif dan memberikan layanan akses yang baik dari berbagai perangkat merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Nah, sebuah desain responsif memastikan bahwa tampilan dan fungsionalitas website dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar perangkat yang digunakan oleh pengunjung nih, mulai dari komputer desktop hingga perangkat mobile. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses informasi atau melakukan interaksi dengan mudah tanpa mengalami kesulitan tampilan atau navigasi. Pentingnya pengalaman website yang responsif juga terkait erat dengan tren penggunaan perangkat seluler yang terus berkembang nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet melalui smartphone atau tablet sehingga memiliki website yang responsif menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan pengguna modern. Sebuah desain responsif memastikan bahwa semua elemen, konten, dan fungsionalitas website dapat diakses dengan lancar, menciptakan pengalaman yang konsisten dan juga positif bagi pengguna, tanpa mengalami hambatan teknis atau tampilan yang tidak optimal. Nah, yang keempat, memiliki fleksibilitas terhadap opsi pembayaran pada website. Tandol. Nah, alasannya itu, opsi pembayarannya itu terdapat di sini. Kita check out. Oh, ini udah stoknya habis ya. Kemudian kita check out. Nah, opsi pembayaran seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Indonesia. Nah, opsi pembayarannya ini terdapat
4, e-wallet, Dana, transfer bank Mandiri, transfer bank BCA, dan e-wallet GoPay. Nah, jadi di sini ketika sebuah website seperti Sunwall memiliki fleksibilitas terhadap opsi pembayaran, hal ini menciptakan kenyamanan dan aksesibilitas yang lebih besar bagi pelanggan. Kemampuan untuk menyediakan beragam opsi pembayaran memungkinkan pelanggan untuk memilih cara pembayaran yang paling sesuai dan preferensi dan kebutuhan mereka. Ini dapat mencakup pembayaran dengan e-wallet hingga transfer bank untuk memberikan kemudahan dan pilihan yang lebih luas bagi para konsumen. Fleksibilitas dalam opsi pembayaran juga dapat meningkatkan daya tarik dan tingkat konversi. Sebagian besar konsumen memiliki preferensi yang berbeda-beda dalam melakukan pembayaran. Dengan menyediakan berbagai opsi, website Sandol dapat memenuhi beragam kebutuhan konsumen sehingga mereka merasa lebih dihargai dan terlayani dengan baik. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis. Nah, kemudian yang kelima ini menyediakan fitur FAQ yang dapat memberikan jawaban secara rinci dan informatif terhadap pertanyaan yang umumnya diajukan oleh pengunjung. Jadi, menyediakan fitur FAQ pada website memiliki sejumlah, jadi fitur FAQ-nya ini, misalnya kita kembali ya. Nah, fitur FAQ-nya ini terdapat di bawah. Sini ada beberapa pertanyaan yang sangat rinci dan informatif. Jadi fitur FAQ ini berperan dalam meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dengan menyediakan jawaban terhadap pertanyaan umum. Website dapat mengurangi jumlah pertanyaan yang diajukan langsung ke tim dukungan pelanggan nih. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga memungkinkan tim pelanggan untuk fokus pada pertanyaan yang lebih kompleks atau spesifik. Nah, kekurangan dari website Sandul apa sih? Nah, yang pertama itu tidak ada chatbot seperti customer service otomatis yang dapat merespon dengan cepat dan memberikan bantuan real-time kepada pengguna selama 24 jam. Alasannya, ketidakadanya chatbot sebagai layanan pelanggan otomatis dapat menjadi kekurangan pada website Sandol. Pertama, chatbot itu memungkinkan respon yang cepat dan real-time terhadap pertanyaan atau masalah pengguna. Dengan adanya layanan 24 jam, pengunjung dapat menerima bantuan kapanpun mereka membutuhkannya, meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga membangun citra pelayanan yang responsif. Kemudian ini juga kekurangan chatbot sebagai customer service otomatis dapat menghambat kemampuan website untuk memberikan pelayanan yang responsif, efisiensi, dan memuaskan bagi pengunjung. Dalam dunia digital yang terus berkembang, kehadiran chatbot dapat menjadi elemen kunci untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendukung keberhasilan bisnis online. Nah, yang kedua itu kurangnya fitur live chat untuk meningkatkan interaksi dengan pengguna. Alasannya itu kurangnya fitur live chat pada website dapat dianggap sebagai kekurangan yang dapat memengaruhi interaksi dengan pengguna. Fitur live chat menawarkan saluran komunikasi langsung antara pengguna dan tim dukungan, memberikan keunggulan dalam memberikan bantuan real time dan juga menjawab pertanyaan dengan cepat. Tanpa fitur ini, peluang untuk berinteraksi secara langsung dan segera dengan penggunaan itu akan terbatas. Nah, selain itu, fitur live chat dapat membantu mendeteksi masalah atau kekhawatiran pengguna secara dini. Dengan berkomunikasi secara langsung, website dapat segera menanggapi keluhan atau pertanyaan pengguna, mengatasi potensi masalah sebelum semakin rumit, dan juga memastikan pengalaman pengguna yang lebih lancar. Hal ini dapat menjadi elemen penting dalam membangun reputasi positif dan menjaga loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga itu kurangnya opsi pembayaran QR Code agar dapat mempermudah proses pembayaran secara cepat dan menghemat waktu. Nah, alasannya itu kurangnya opsi pembayaran menggunakan QR Code pada website dapat dianggap sebagai kekurangan yang berdampak pada efisiensi proses pembayaran nih. Nah, tanpa opsi ini proses pembayaran cenderung menjadi lebih manual dan juga mungkin memerlukan lebih banyak input data, mengurangi kecepatan dan kenyamanan pengalaman pengguna. Selain itu, penggunaan QR Code juga dapat menghemat waktu pengguna dan meminimalkan potensi kesalahan input. Jadi itu kan tinggal scan aja ya. Nah, dengan hanya memindai kode QR, informasi pembayaran dapat secara otomatis terisi dan menghindari kesalahan manusia yang mungkin terjadi saat memasukkan detail pembayaran secara manual. Hal ini dapat mengurangi resiko kesalahan transaksi dan memastikan akurasi pembayaran. Kemudian kesimpulan dari penjelasan kelebihan dan kekurangan ini,
Implementasi fitur-fitur tersebut menjadi kunci untuk menjaga daya saing dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam lingkungan bisnis online yang terus berkembang. Kemudian sebuah website yang memahami dan mengadopsi kebutuhan pengguna modern memiliki potensi untuk meraih kesuksesan dengan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membangun loyalitas. Nah, yang kelima, pertanyaan kelima dari soal yaitu melihat dari kekurangan yang perlu diimprove dari website Anda pada poin 4 di atas, apa perencanaan website yang akan Anda lakukan? Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan, kekurangannya terdapat 3 poin ya. Jadi yang pertama itu implementasi chatbot untuk layanan pelanggan otomatis. Nah, jadi yang pertama ini alasannya dalam merencanakan implementasi chatbot sebagai layanan pelanggan otomatis pada website Sunblock, langkah-langkah cermat yang perlu diambil untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Pertama, saya akan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna pelanggan nih. Ini melibatkan pengidentifikasian jenis pertanyaan yang sering diajukan dan masalah umum yang mungkin dihadapi pengguna. Analisis ini akan menjadi dasar untuk merancang chatbot yang dapat memberikan respon yang relevan dan bantuan yang diperlukan. Kedua, saya akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna tentang kehadiran chatbot baru dan memberikan panduan singkat mengenai cara berinteraksinya dengannya. Nah, evaluasi kinerja chatbot akan terus dilakukan setelah peluncuran dan juga umpan balik dari pengguna akan dijadikan dasar untuk peningkatan berkelanjutan. Seperti yang sudah ditampilkan pada halaman feedback itu bisa masuk ya untuk terkait kekurangan evaluasi chatbot. Nah, dengan langkah-langkah ini saya berharap dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih responsif, efisien, dan memuaskan melalui implementasi chatbot pada website Sandol. Yang kedua, penambahan fitur live chat. Nah, alasannya yaitu penambahan fitur live chat pada website Sandol memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan keberhasilan dan keterlibatan penggunaan yang optimal. Pertama-tama, langkah awal dalam perencanaan ini adalah pemilihan website platform live chat yang sesuai dengan kebutuhan bisnis nih. Pilih platform yang tidak hanya menyediakan interaksi langsung antara pengguna dan tim dukungan, tetapi juga dapat diintegrasikan secara lancar dengan sistem back-end yang ada pada website Sandol. Kemudian setelah pemilihan platform terhadap tahap desain menjadi penting nih. Rancang antarmuka live chat dengan tata letak yang intuitif dan responsif, memastikan pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur ini. Menentukan pula skema interaksi yang efektif, termasuk pemberian notifikasi kepada tim dukungan ketika pengguna mulai percakapan, dan juga saya akan memastikan bahwa fitur ini dapat memberikan respon yang cepat untuk menjaga keterlibatan pengguna. Dan yang ketiga, yang terakhir itu pilihan pembayaran QR Code, alasannya yaitu penambahan opsi pembayaran QR Code pada website Sanol menjadi suatu langkah strategis untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses pembayaran bagi pengguna. Dalam perencanaan ini, langkah awal adalah pemilihan penyediaan sistem pembayaran yang mendukung metode pembayaran. Menggunakan QR Code, saya akan memilih penyedia yang dapat diintegrasikan secara efisien dengan sistem back-end yang ada pada website, sehingga proses pembayaran dapat terjadi dengan lancar. Kemudian saya akan menginformasikan kepada pengguna tentang penambahan opsi pembayaran QR Code. Nah, kemudian saya akan melakukan promosi singkat dan juga berikan edukasi mengenai keuntungan menggunakan QR Code dalam proses pembayaran. Dan dengan merencanakan implementasi secara komprehensif, diharapkan penambahan opsi pembayaran QR Code pada website Sandul dapat memberikan nilai tambahan yang signifikan, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan juga mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Nah, dengan di sini kesimpulannya yaitu dengan implementasi chatbot untuk layanan pelanggan otomatis, penambahan fitur live chat, dan pilihan pembayaran QR Code, website Sandol ini telah berhasil menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih interaktif, responsif, dan juga inovatif. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan memberikan respon yang cepat, dukungan langsung melalui live chat, dan opsi pembayaran yang lebih modern melalui QR Code. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan dalam berinteraksi dengan website Sandol. Nah, jadi di sini itu terdapat halaman FAQ ya, saya jelaskan secara singkat untuk bagian footernya. Kemudian halaman sertifikasi halalnya seperti ini. Terdapat sejarahnya, kemudian ketentuan data privacy juga ada. Kemudian terdapat ya halaman feedback seperti yang sudah saya jelaskan.
Oke. Nah, nanti link video yang sudah saya upload di YouTube akan saya drop link videonya pada pada halaman pertama ya, sebelum nomor 1. Jadi saya bikin video secara keseluruhan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.